Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab DAMAG. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum beserta dosen pengampu Bahasa Indonesia Ibu Wahyu Lestari MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ragam bahasa. Baik, penting atau tidaknya bahasa Indonesia. Sebuah bahasa penting atau tidak penting dapat dilihat dari 3 kriteria, yaitu jumlah penutur, luas daerah, serta penyebarannya, dan terpakainya bahasa itu di dalam sarana ilmu, sastra, dan juga budaya. Yang pertama, dipandang dari jumlah penutur. Dari jumlah penutur ada 2 bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah, di mana bahasa Indonesia ini lahir sebagai bahasa kedua bagi sebagian besar warga bangsa Indonesia. Yang pertama kali muncul atas diri seorang adalah bahasa daerah atau bahasa ibu. Nah, bahasa Indonesia ini baru dikenal anak-anak sekolah setelah mereka sampai pada usia sekolah atau taman kanak-kanak. Berdasarkan keterangan di atas, penutur bahasa Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu atau utama tidak besar jumlahnya. Mereka hanya terbatas pada orang-orang yang lahir dari orang tua yang mempunyai latar belakang bahasa daerah. Sebagian orang yang lahir di kota-kota besar dan juga orang-orang yang mempunyai latar belakang bahasa Melayu. Dengan demikian, kalau kita memandang bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu-ibu, jumlah penutur. Nah, untuk yang kedua ini dipandang dari luas penyebarannya. Penyebaran suatu bahasa tentu ada hubungannya dengan penutur bahasa itu. Oleh karena itu, menyebarnya suatu bahasa tidak dapat dilepaskan dari segi penutur. Penutur bahasa Indonesia yang berjumlah 240 juta itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jumlah penutur ini juga masih ditambah dengan penutur yang ada di negara Starga, kota yaitu Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, serta di negara-negara seperti Australia, Belanda, Jepang, Rusia. Luas penyebarannya ini dapat dinilai pria pada beberapa universitas di luar negeri yang membuka jurusan bahasa Indonesia sebagai salah satu jurusan luas. Luas penyebaran ini juga membuktikan bahwa bahasa Indonesia penting kedudukannya di antara bahasa-bahasa dunia. Yang ketiga, dipandang dari dipakainya sebagai sarana ilmu, budaya, dan juga susastra. Sejalan dengan jumlah penutur dan juga luasnya daerah penyebarannya, pemakaian suatu bahasa sebagai sarana ilmu, budaya, dan juga susastra dapat juga menjadi ukuran-ukuran penting atau tidaknya bahasa itu. Kalau kita memandang bahasa daerah seperti bahasa Minang di Sumatera Barat, kita dapat menelusuri seberapa jauh bahasa itu dapat dipakai sebagai sarana susastra, budaya, dan juga ilmu. Tentang susastra, bahasa Minang digunakan dalam karya susastra. Susastra Minang telah memasyarakat ke seluruh pelosok daerah Sumatera Barat. Dengan demikian, bahasa Minang telah dipakai sebagai sarana dalam susastra. Tentang budaya, bahasa Minang telah dipakai pula walaupun hanya dalam berkomunikasi, bertutur adat, dan juga bernyanyi, berpantun, dan sebagainya. Tentang ilmu pengetahuan, bahasa Minang belum mampu memecahkannya. Jika hendak menulis surat, orang Minang memakai bahasa Indonesia, bukan bahasa Minang. Hal ini membuktikan bahwa bahasa Minang belum mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana ilmu. Ketiga, hal di atas sarana ilmu, pengetahuan, budaya, dan juga sastra telah dijalankan oleh bahasa Indonesia dengan sangat sempurna.
dan juga baik. Hal ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang penting. Untuk yang kedua, ragam lisan dan juga ragam tulis bahasa Indonesia yang amat luas wilayah pemakaiannya dan juga bermacam-macam pula latar belakang penuturnya akan melahirkan sejumlah ragam bahasa yang sesuai dengan fungsi kedudukan dan lingkungan yang juga berbeda-beda ragam bahasa ini terdiri dari ragam lisan dan juga ragam tulis. Tidak dapat kita pungkiri bahasa Indonesia ragam lisan sangat berbeda dengan bahasa Indonesia ragam tulis. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ragam tulis adalah pengalihan ragam lisan ke dalam ragam tulis atau disebut juga huruf. Pendapat ini tidak dapat dibenarkan 100% karena tidak semua ragam lisan dapat dituliskan, tidak semua ragam tulis juga bisa dilisankan. Berlaku bagi ragam lisan belum tentu berlaku bagi ragam tulis. Nah, kedua ragam bahasa itu berbeda. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Yang satu, ragam lisan menghendaki adanya orang. Kedua, teman berbicara yang berada di depan pembicara. Sedangkan ragam tulis tidak mengharuskan adanya teman yang bicara berada di depan. Yang kedua, di dalam ragam lisan, unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan juga objek tidak selalu dinyatakan. Unsur-unsur itu kadang-kadang dapat ditinggalkan karena bahasa yang digunakan itu dapat dibantu oleh gerak, mimik, pandangan, dan juga anggukan atau intonasi. Contohnya seperti seorang pelayan, mau pesan apa? Nah, seorang pelanggan menjawab nasi goreng. Lain juga siap mau pakai apa? Pelanggan telur. Ragam tulis perlu lebih terang dan lebih lengkap daripada ragam lisan. Fungsi-fungsi gramatikal harus lebih jelas karena ragam tulis tidak mengharuskan orang kedua berada di depan pembicara. Contoh ragam tulis ialah tulisan-tulisan di dalam buku, majalah, dan juga surat kabar. Untuk yang ketiga, ragam lisan sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan juga waktu. Apa yang dibicarakan secara lisan di dalam ruang kuliah hanya akan berarti dan berlaku untuk waktu itu. Apa yang diperbincangkan dalam suatu ruang diskusi sastra belum tentu dapat dimengerti oleh orang yang berbeda di luar ruang itu. Sebaliknya juga, ragam tulis tidak terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Suatu tulisan dalam sebuah buku yang ditulis oleh penulis di Indonesia dapat dipahami oleh orang yang berada di Amerika atau juga di Inggris. Yang keempat, ragam lisan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya dan juga panjang pendeknya suara. Nah, sedangkan ragam tulis dilengkapi oleh tanda baca, huruf besar dan juga huruf miring. Yang kedua, ragam baku dan juga ragam tidak baku. Nah, pada dasarnya ragam tulis dan ragam lisan terdiri pula atas ragam baku dan juga ragam tidak baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat penggunaannya sebagai bahasa resmi dan juga sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Ragam tidak baku adalah ragam yang tidak dilembagakan dan juga ditandai ciri-ciri yang menyimpang dari norma ragam baku. Ragam baku itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang satu, mantap. Nah, mantap artinya sesuai dengan kaidah bahasa. Kalau kota rasa dibubuhi awalan P akan dibentuk kota, misalnya peraba. Kata rajin dibubuhi P akan terbentuk kata perajin. Oleh karena itu, menurut kematangan bahasa, kota dibubuhi P akan menjadi perajin, bukan pengrajin. Kalau kita berpegang pada sifat mantap, kota pengrajin tidak dapat kita terima bentuk-bentuk lepas tangan, lepas partai, dan juga lepas landas merupakan contoh kemantapan kaidah bahasa baku. Untuk yang kedua, dinamis. Nah, dinamis ini artinya tidak statis atau tidak kaku bahasa baku dan juga tidak menghendaki adanya bentuk mati.
Kata langganan mempunyai makna ganda, yaitu orang yang berlangganan, dan toko tempat langganan. Dalam hal ini, toko disebut langganan dan orang yang berlangganan itu juga disebut pelanggan. Untuk penjelasan selanjutnya, ragam baku bersifat cendekia karena ragam baku dipakai pada tempat-tempat resmi. Perwujud ragam baku ini adalah orang-orang yang terpelajar. Ragam baku dapat dengan tepat memberikan gambaran apa yang ada di dalam otak pembicara atau penulis. Contoh kalimat yang tidak cendekia adalah sebagai berikut. Rumah Sang Jutawan yang aneh akan dijual. Makna rumah Sang Jutawan yang aneh mengandung konsep ganda, yaitu rumahnya yang aneh atau Sang Jutawan aneh. Dengan demikian, kalimat itu tidak memberikan informasi yang jelas agar menjadi cendekia. Kalimat tersebut harus diperbaiki sebagai berikut. Rumah aneh milik Sang Jutawan akan dijual. Nah, rumah Sang Jutawan aneh akan dijual. Yang keempat, seragam. Ragam baku bersifat seragam. Pada hakikatnya, proses pembakuan bahasa adalah proses penyeragaman bahasa. Dengan kata lain, pembakuan bahasa adalah pencarian titik-titik keseragaman pelayan. Kapal terbang dianjurkan untuk memakai istilah pramugara dan juga pramugan. Andai kata ada orang yang mengusulkan bahwa pelayan kapal terbang tersebut disebut pembantu udara dan penyerapan itu seragam, kata itu menjadi ragam baku, tetapi kata tersebut sampai saat ini tidak disepakati untuk dipakai. Yang timbul dalam masyarakat ialah pramugari dan juga pramugara. Penjelasan selanjutnya adalah ragam baku tulis dan juga ragam baku lisan. Dalam kehidupan berbahasa, kita sudah mengenal ragam lisan dan juga ragam tulis, ragam baku dan juga ragam tidak baku. Oleh sebab itu muncul ragam baku tulis dan juga ragam baku lisan. Ragam baku tulis dan adalah ragam yang dipakai dengan resmi dalam buku-buku pelajaran atau buku-buku lainnya. Pemerintah sekarang berusaha menerbitkan buku-buku pelajaran atau buku-buku ilmiah. Pemerintah sekarang juga berusaha menerbitkan buku-buku panduannya yang menyangkut masalah ejaan bahasa Indonesia yang tercantum dalam buku pedoman umum dan juga ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Demikian pula pengadaan pedoman umum, pembentukan istilah, pengadaan kamus besar bahasa Indonesia dan juga tata bahasa baku bahasa Indonesia merupakan usaha ke arah penyeragaman itu. Nah, bagaimana dengan masalah ragam baku lisan? Ukuran dan nilai ragam baku lisan ini tergantung pada besar atau kecilnya ragam daerah yang terdengar dalam ucapan seseorang. Dapat dikatakan berbahasa lisan yang baku kalau dalam pembicaraannya tidak terlalu menonjol. Pengaruh logat atau dialek daerahnya, ragam sosial dan juga ragam fungsional, baik ragam lisan maupun ragam tulis bahasa Indonesia ditandai pula oleh adanya ragam sosial, yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan juga kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat merupakan ragam sosial tersendiri. Selain itu, ragam sosial kadang-kadang bisa mewakili tinggi rendahnya status sosial itu sendiri. Sedangkan ragam baku bahasa daerah atau ragam sosial yang lain merupakan ragam sosial dengan nilai kemasyarakatan yang rendah. Ragam fungsional yang kadang-kadang disebut juga ragam profesional, yaitu ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Nah, dalam kenyataannya, ragam fungsional menjelma sebagai bahasa negara dan juga bahasa teknis
keprofesian seperti bahasa dalam lingkungan keilmuan atau teknologi seperti istilah-istilah dalam ilmu komputer, kedokteran seperti istilah-istilah dalam ilmu kedokteran dan juga keagamaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.